Shalom, Bapak Ibu, orang tua kami lansia, naposobulung dan remaja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Parhalado HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Secara khusus kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing secara online yang kita lakukan guna mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona. Kiranya ibadah kita ini berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Minggu ini adalah Minggu Eksaudi dengan tema Minggu Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dengarkanlah seruan kami kepadamu Tuhan, yang kami hantarkan melalui ibadah kami hari ini. Kita serukan kebesaran nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu tita yang pertama dan yang kedua. Demikian dikatakan tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Oh
marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergumam bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tungnamu baru aku dibantu haki. Duh Yesus meringan dia.
Epistel untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 dari ayat yang ke-7 sampai dalam ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita dengar warta jemaat gereja kita sekaligus doa syafaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, Minggu 24 Mei 2020. Pertama, minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Dan tema minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang kedua, pada hari Minggu ini kita masih melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang ketiga, semua kegiatan di gereja kita dalam minggu ini masih diliburkan. Yang keempat, persembahan ibadah minggu dapat diberikan kepada Sintua Sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja Bank Mandiri atas nama HKBP Balikpapan nomor 14906663621 atau Bank BPD atas nama Huria Kristen Batak Protestan nomor rekening 00324222357. Yang kelima, warta keuangan khususnya daftar keluarga yang memberi persembahan kebaktian minggu di rumah-rumah jemaat dapat kita lihat di WA grup sektor kita masing-masing yang telah dikirimkan melalui PDF. Mari kita doakan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Para kita bersatu di dalam doa. Dengan segala puji dan syukur kami naikkan doa kepada-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini, dan sungguh mulia kasih dan setiamu kepada kami, sehingga sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama lagi bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun kami sampai saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kami di dalam rumah kami masing-masing. Dan kami sangat merindukan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya penyakit COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Berikanlah kami kesehatan, kesembuhan, dan pertolongan oleh kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka merasakan sukacita dan pertolongan dari Tuhan. Buat para medis dan dokter yang sudah memberi tenaga mereka di dalam menangani COVID-19 ini, tolong ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan lindungilah mereka. Juga kepada keluarga yang merawat, berilah Tuhan kesehatan. Buat jemaat-Mu saat ini yang kehilangan mata pencaharian dan juga yang terkena PHK dari pekerjaannya, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya berilah mereka kesabaran dan ketabahan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan mereka dan memberkatinya. Berkati juga pendeta kami dan semua kami para halado yang melayani di gereja ini. Berilah kami ya Tuhan kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang ada di sektor 1 sampai sektor 13. Orang tua kami yang sudah lansia sampai kepada anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan melindunginya. Juga anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami, lindungilah ya Tuhan mereka.
kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, sampai tingkat yang terendah. Berilah mereka kebijaksanaan untuk melakukan dan menjalani tugas-tugas mereka untuk memimpin negara kami ini. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Inang Bibelfro kepada kami. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan di dalam penyampaian firman-Nya. Kuasailah Tuhan hati dan pikiran kami, dan kami yang mendengarkannya ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kiranya ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat kepadamu ya Tuhan, agar kiranya doa kami ini Tuhan layakkan dan terima doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Tuhan yang menuntunku di jalan yang benar. Dia yang membimbingku ke air yang tenang. Sekalipun
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 sekaligus mengumpulkan persembahan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ringas apa bawa barita nauli, barita haulongan ni Yesus Tuhan ki. Ringas apa buah aina sitong doi, membuat asa honso soara terus ni. Ringgas apa buah barita namuli, barita haulongan ni Yesus Tuhan ki. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam ibadah Minggu Eksaudi pada hari ini Tuhan, kami juga tetap berseru menyerukan kebesaran nama-Mu dan juga kebaikan-Mu di kehidupan kami yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu melalui ibadah kami, walaupun dari tengah-tengah rumah kami masing-masing. Sapalah kami dengan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, sehingga hidup kami tetap menjadi hidup yang terus-menerus berseru kepada kebenaran kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh bersekutu walaupun dari tengah-tengah rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan di Minggu Eksaudi pada saat ini. Dan firman Tuhan yang berseru bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Eksaudi saat ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, di firman Tuhan hari ini memberitakan 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Saat ini pun sebenarnya kita banyak melihat orang-orang buta di sekitar kita. Dan ada berbagai faktor yang menyebabkan kebutaan tersebut. Hidup dalam keadaan serba gelap, ini adalah keadaan yang dialami oleh orang-orang buta. Tentu kita dapat membayangkan bagaimana hidup di dalam keadaan yang serba gelap. Hidup yang penuh dengan penderitaan. Dan seperti yang digambarkan dalam kehidupan 2 orang buta dalam nats firman hari ini. Mereka tidak bisa melihat dan mengenali suatu objek. Tidak bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan yang penuh warna ini. Tidak tahu apa namanya terang. Karena yang dilihat dalam kesehariannya hanya kegelapan. Wajar saja kalau mereka begitu rindu supaya beroleh kesembuhan. Dan memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang-orang yang berada di dalam kesakitan atau orang-orang yang sedang menderita suatu sakit penyakit, biasanya telinga mereka akan sangat peka untuk mendengarkan di manakah orang yang dapat untuk menyembuhkan penyakitnya. Bukan hanya itu, lalu obat apakah yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya? Maka inilah yang dilakukan oleh 2 orang buta ini. Saat mereka mendengar bahwa Yesus melintas di daerah mereka, maka mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita akan melihat beberapa hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, mereka berseru kepada Yesus. Kepopuleran Yesus berkemandang di seluruh Israel. Akhirnya terdengar juga ke telinga 2 orang buta ini. Maka saat Yesus melintas di daerah mereka dan mereka mendengar orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, di sanalah mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Inilah seruan mereka. Memang hidup mereka dalam keadaan yang buta seperti itu hanyalah tergantung dari belas kasihan orang lain. Dituntun, kemudian juga memberikan yang bisa untuk mereka nikmati. Dan yang pasti mereka hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain. Maka saat mereka mendengar bahwa Yesus yang telah banyak melakukan mujizat untuk menyembuhkan yang sakit, bahkan yang membangkitkan yang sudah meninggal, maka mereka berseru dengan segenap kekuatan mereka,
Mereka seakan-akan tidak mau kehilangan kesempatan. Mereka seakan-akan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka memakai waktu yang ada karena mereka juga tidak tahu apakah kesempatan akan datang kembali. Tapi bagi mereka, inilah kesempatannya. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan yang sedang mereka hadapi. Begitu juga hidup kita. Kita tahu dalam hidup kita saat ini, kita menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi virus corona yang masih belum berlalu. Saat seperti inilah kita harus semakin menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Berpengharapan dan menjalaninya dengan optimis bahwa badai pasti berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Baik sukacita, baik duka cita, wabah, dan semuanya itu pasti akan ada akhirnya. Sama seperti dua orang buta dalam perikop ini, memakai kesempatan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Begitupun dengan kita. Walaupun kita tahu saat ini hidup sangat sulit, tetapi yang pasti Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk berseru dan tetap memanggil namanya. Bahkan di tengah kesulitan ini, banyak hal-hal baik yang kita dapat. Setiap keluarga boleh semakin sering berkumpul secara khusus dalam ibadah seperti ini. Yang selama ini mungkin jarang kita lakukan karena kesibukan kita. Lalu keadaan ini juga membuat banyak orang, badan, yayasan, bahkan jemaat untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain. Terlebih kesempatan yang ada saat ini membuat kita untuk lebih bergantung kepadanya. Karena sebenarnya apa yang kita punya, baik kekayaan, kepandaian, nama besar, dan kemegahan dunia ini tidak berlaku saat ini. Semua orang hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Maka marilah tetap berseru kepadanya karena Ia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang kedua adalah memiliki keteguhan hati dalam iman. Ketika kedua orang buta itu berseru kepada Yesus untuk mendapat pertolongan, banyak orang di sekitarnya bukan menolongnya, tetapi malah menegur, memarahi, dan menyuruh mereka supaya diam. Orang banyak melarang mereka untuk berseru, tetapi semakin mereka dilarang, kedua orang buta itu semakin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak menyerah dengan situasi yang terjadi. Situasi itu tidak mampu membendung kerinduan dan pengharapan mereka untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu bahwa alamat permintaan mereka bukanlah kepada orang banyak itu, tetapi kepada Yesus. Jawaban yang mereka butuhkan bukanlah dari orang banyak itu, yang bahkan melarang mereka untuk berseru dan menyuruh mereka untuk diam. Tetapi jawaban yang mereka butuhkan adalah dari Yesus. Keadaan ini juga menjadi perhatian bagi kita. Di tengah maraknya saudara kita yang menjadi pasien karena positif corona, juga ada yang PDP, pasien dalam pengawasan. Miris kalau kita melihat
masih ada saja orang yang mengucilkan mereka yang menderita seperti itu. Bahkan mereka yang menjadi garda terdepan atau para medis juga tidak luput dari penghindaran ini. Ada bahkan yang harus diusir dari tempatnya selama ini dengan alasan takut ketularan. Sementara di luar itu banyak juga yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah. Di sekitar kita juga ada banyak orang buta secara rohani yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan sakit secara psikis dan fisik. Mereka membutuhkan jamahan kasih dan kuasa Yesus. Tuhan ingin memakai kita bukan sebagai penghalang untuk mereka mendapatkan belas kasih Tuhan, tetapi sebagai fasilitator yang membuat mereka bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kita juga diingatkan saat menghadapi hambatan, masalah dan pergumulan, janganlah iman kita menjadi kendor. Milikilah keteguhan hati dalam iman. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menyatakan kebutuhan kita kepada Yesus. Yesus mendengarkan seruan kedua orang buta itu dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat padamu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Saat ini pun Yesus bertanya kepada kita, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat padamu?" Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu Maha Tahu, jadi tidak usah ditanya lagi. Tetapi mengapa Yesus menanyakan itu? Dia ingin supaya kita mengetahui kebutuhan kita yang utama, bukan hanya sekedar keinginan. Seringkali karena sudah menjadi kebiasaan, kita menjadi tidak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bahkan kita menjadi sering rancu antara keinginan dan kebutuhan, dan mungkin sering keinginan yang memenuhi bukan kebutuhan kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, marilah kita juga dengan kepekaan hati dan iman kita mendengarkan pertanyaan Yesus. Apa yang engkau butuhkan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu kita sepakat saat ini kita mengatakan kita mau pandemi ini segera berakhir. Kita mau dunia ini boleh sehat kembali dan kita boleh beraktivitas seperti biasa. Lalu, yakinkah kita kalau Tuhan sanggup melakukan itu? Iman kita yang akan mengatakannya. Iman yang tetap teguh saat menghadapi persoalan hidup. Juga iman yang terus-menerus berseru kepadanya. Seperti tema minggu pada saat ini, Minggu Eksaudi, berseru kepada Tuhan. Seperti dua orang buta yang mendapatkan belas kasihan dan jamahan Tuhan menjadi sembuh. Kita pun akan mendapatkan belas kasihannya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan, "Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Marilah tetap berseru kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap seruan doa kami, Tuhan tetap menyendengkan telinga
dan mendengarkan setiap orang yang berseru kepadamu. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan yang akan terus mendengar seruan kami dan memberikan kepada kami di waktu dan kesempatan yang tepat. Ya Tuhan, kuatkan kami, iman yang terus-menerus berseru dan bergantung kepadamu. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu. Tidak ada ya Tuhan kemampuan kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Hanya kekuatan-Mu, kasih-Mu, dan belas kasihan-Mu saja Tuhan yang akan memulihkan kembali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan meteraikan di hati kami, sehingga kami terus-menerus bergantung dan berseru kepadamu, dan Engkau akan menjawab seturut dengan waktu Tuhan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Yesus Kau yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Dia betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.